kasih Pak Nova. Sekarang kita masuk ke kasus 3. Dan di kasus 3 ini saya sebagai pengamatnya. Jadi untuk kasus 3, kasusnya itu seperti ini. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas sekolah tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dan untuk skenario ini yang berlaku sebagai coach itu Pak Mario, coachingnya Pak Nova, dan saya sebagai pengamat. Pada saat jam istirahat, Pak Nova menghampiri Pak Mario di kelasnya. Halo, selamat siang Pak Mario. Halo, siang juga Pak Nova. Pak Mario ada sibuk? Tidak Pak, ini baru habis periksa lembaran jawaban anak-anak nih, baru selesai menyelesaikan ujian semester. Kalau Pak Mario tidak sedang sibuk, saya mau ngobrol. Bisa Pak Mario? Bisa sekali Pak, bisa sekali. Bagaimana? Saya sedang memikirkan sesuatu masalah Pak Mario. Memikirkan apa Pak? Pantasan tadi saya lihat diam saja di ruangan guru. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi Pak Mario. Terima kasih sebelumnya Pak Mario sudah mau mendengarkan keluhan saya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Pak Nova capai dari pembicaraan kita ini? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah ini Pak Mario. Oh gitu. Ada lagi Pak Nova? Saya bingung sekali Pak Mario dengan apa yang saya rasakan saat ini Pak Mario. Oh, coba ceritakan apa yang Pak Nova rasakan saat ini. Jadi begini Pak Mario, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah karena kepala sekolah menerima laporan dari Bapak pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Bapak pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks Pak Mario. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Pak Nova mengajar tanpa buku teks? Begini Pak Mario, saat supervisi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Nah, ketika menggunakan sumber belajar lainnya, bagi saya tidak apa-apa tanpa menggunakan buku teks. Maksud Pak Nova sama saja mengajar tanpa buku teks dan menggunakan sumber lain, begitu? Nah, iya Pak Mario. Makanya ketika diingatkan pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Pak Mario dan memberikan laporan ini kepada kepala sekolah. Selama ini kira-kira langkah apa yang telah Pak Nova ambil untuk menghadapi masalah ini? Nah, selama ini saya diam Pak Mario karena saya berpikir bahwa hal itu sah-sah saja. Saya mengajar tanpa buku teks, asalkan tetap mengacu pada kurikulum. Apakah Pak Nova pernah mendiskusikan ini dengan kepala sekolah sebelumnya? Belum Pak Mario. Ketika saya mendapat teguran dari kepala sekolah, saya diam saja. Sebenarnya saya merasa tidak nyaman Pak Mario. Baik. Lalu menurut Pak Nova, kira-kira apa sebaiknya dilakukan sekarang? Saya sebenarnya tadi ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan hal ini Pak Mario.
Terus mengapa tidak Pak Nova lakukan? Saya merasa tidak perlu menjelaskan karena pasti kepala sekolah akan memarahi saya dan tidak mendengarkan penjelasan dari saya, Pak Mario. Eh, apakah menurut Pak Nova kepala sekolah akan marah dan tidak mendengarkan Bapak? Bapak kan tahu bagaimana kepala sekolah kita. Tidak mungkin dia tidak mendengarkan penjelasan dari Pak Nova. Iya juga sih, Pak Mario. Bapak kepala sekolah itu kan sangat baik sekali. Pastinya beliau bisa mendengarkan apa alasan saya. Iya, betul itu Pak Nova. Nah, kenapa Bapak tidak coba saja? Itu kan dapat menyelesaikan masalah Bapak dan pastinya akan membuat Bapak merasa nyaman lagi. Benar juga, Pak Mario ya. Harusnya tadi saya menemui Bapak kepala sekolah. Benar Pak Nova. Nah, baik Pak Nova. Setelah menemui Pak Kepala Sekolah, kira-kira apa nih yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan bahwa saya menggunakan sumber belajar lain yang mengacu pada kurikulum. Jadi walaupun tidak menggunakan buku teks, saya tetap memenuhi tuntutan kurikulum, Pak Mario. Baik Pak Nova, bagus sekali itu. Ayo lakukan terus. Pak Nova, terus menurut Pak Nova, apa yang menjadi kekuatan Bapak untuk membuat Bapak yakin tetap mengacu pada kurikulum walaupun menggunakan sumber-sumber belajar lain? Menurut saya akan menunjukkan data nilai siswa saya. Hmm? Hasil belajar mereka bagus. Selain itu, mereka bersemangat dan aktif di dalam kelas. Walaupun akhir-akhir ini ada beberapa siswa yang kesulitan karena mereka susah mengingat materi ketika tidak membaca buku teks, Pak Mario. Apakah menurut Pak Nova itu tidak mempengaruhi prestasi mereka nantinya? Iya juga sih, Pak Mario. Saya juga berpikir begitu. Mereka akhirnya tidak maksimal dalam memahami materi. Nah, coba Pak Nova pikirkan lagi soal kritikan pengawas itu kemarin. Benar juga, Pak. Sepertinya masukan itu benar. Saya harus memperhatikan lagi kebutuhan belajar siswa saya. Beberapa siswa saya tetap butuh buku teks untuk memahami materi tersebut. Iya Pak Nova. Jadi apa yang Bapak Nova akan lakukan sekarang? Saya ingin dan akan bertemu dengan kepala sekolah untuk membicarakan tentang masalah ini, Pak Mario. Ya, ide bagus itu Pak Nova. Jadi kita harus lakukan sekarang Pak Nova. Terus ada lagi yang akan Pak Nova lakukan? Saya akan berencana menambah buku teks dalam sumber belajar saya, sehingga kebutuhan belajar siswa saya terpenuhi semuanya, Pak Mario. Iya, ya, betul-betul. Nah, selanjutnya apa rencana Pak Nova untuk mencapai tujuannya? Saya akan bertemu dan meminta maaf kepada kepala sekolah karena kemarin saya diam saat beliau menegur saya. Lalu saya juga akan menghubungi Bapak pengawas untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa masukannya beliau itu setelah saya sadari itu benar, Pak Mario. Dan saya harus menggunakan buku teks. Bagus sekali Pak Nova. Keren. Saya sangat suka dengan rencana itu. Lalu komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan menjalankan semua rencana ini besok. Yes. Lalu siapa yang membantu Pak Nova menjalankan komitmen ini nanti besok? Nah, yaitu Pak Mario lah. Saya meminta waktu Pak Mario untuk bersama saya menemui kepala sekolah. Siap. Boleh. Saya sangat senang sekali. Saya setuju. Sepertinya itu sangat baik untuk dilakukan Pak Nova.
Baik Pak Mario, terima kasih banyak Pak Mario sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya, memberikan solusi, dan ini sudah saatnya masuk kelas Pak Mario, lonceng sudah berbunyi. Mari kita masuk kelas Pak Mario. Ada jam Ya, tidak tadi Pak sama-sama Mario? Pak Nova. Ada Pak Nova. Ya, sama-sama ini. Saya juga akan mengajar di kelas selanjutnya. Jadi, sampai ketemu besok ya Pak Nova. Ingat, harus tepat waktu besok. Siap, baik Pak Mario, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Nova. Tetap semangat. Baik, terima kasih untuk Pak Nova dengan Pak Mario. Ada beberapa catatan saya sebagai pengamat untuk kasus yang ketiga ini. Ada beberapa catatan yang sudah saya buat dan beberapa komentar tentang langkah-langkah dalam model Tirtan. Yang pertama, tujuan yaitu bagaimana menyampaikan tujuan coaching, dan di sini telah menyampaikan langkah tujuan pada percakapan antara Pak Mario dan Pak Nova tadi. Untuk tujuannya itu diungkapkan oleh Pak Mario dalam percakapan. Jadi apa yang bisa saya bantu? Kemudian yang kedua, dan apa yang ingin Pak Nova capai dalam diskusi ini. Kemudian langkah kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Untuk yang ini juga dalam percakapannya itu telah menyampaikan langkah identifikasi, yaitu pada kalimat, coba ceritakan apa yang Pak Nova rasakan saat ini. Itu untuk yang kedua, langkah cerita yang kedua. Yang ketiga, rencana aksi. Dalam rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan dari skenario tadi juga saya sudah melihat adanya langkah rencana aksi pada percakapan, yaitu dari apa yang dikatakan oleh Pak Mario tadi. Jadi apa yang Pak Nova lakukan sekarang? Wah, ide bagus sekali itu Pak Nova. Terus ada lagi yang akan Pak Nova lakukan? Kemudian yang terakhir, nah selanjutnya apa rencana Pak Nova untuk mencapai tujuan ini? Sedangkan langkah yang terakhir, tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Ini juga sudah ada dalam percakapan, yaitu dari Pak Mario tadi. Bagus sekali Pak, saya sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana ini? Yang kedua, lalu siapa yang akan membantu Pak Nova menjalankan komitmen ini? Baik, itu saja tanggapan dari saya sebagai pengamat. Terima kasih kepada Ibu Ecak selaku pengamat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya baik, Bapak Herman dan juga Bapak Frans, demikian proses praktik coaching model Tirta dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 kelas B. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Nova dan juga Ibu Ecak, dan terima kasih juga kepada Bapak Herman dan Bapak Frans yang sudah hadir di dalam ruangan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Herman selaku fasilitator. Terima kasih banyak Pak Mario, Ibu Maria Elisa Dahlia. Kita sudah selesai. Bagaimana kita ke room utama atau di sini? Mungkin alangkah baiknya kita informasikan dulu ke grup. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan karena memang masih rekam. Kemudian mungkin yang jelas Bapak Herman tidak mendengarkan kita dan juga Bapak Frans. Nanti ada gangguan, mungkin kita hanya perlu melaporkan bahwa kita telah menyelesaikan